oleh Bapak Michael Alexander. Keamanan cyber adalah upaya perlindungan yang mencangkup langkah-langkah dan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan, sistem, dan data dari serangan digital yang tidak diinginkan. Data pribadi dan informasi penting sering kali menjadi target bagi para peretas yang berusaha mengeksploitasi kelemahan sistem. Serangan-serangan ini bisa merugikan secara finansial, merusak reputasi, hingga membahayakan privasi seseorang atau suatu organisasi. Maka dari itu, keamanan cyber menjadi sangat penting. Keamanan cyber mencangkup banyak bidang seperti keamanan jaringan, keamanan aplikasi, dan keamanan informasi. Juga melibatkan strategi untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon ancaman. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, setiap individu dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan keamanan cyber agar data pribadi dan bisnis tetap aman. Tim keamanan cyber memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan informasi dan sistem. Mereka bekerja dengan cara memantau, menganalisis, dan merespon ancaman yang mungkin terjadi setiap saat. Tugas mereka meliputi investigasi terhadap aktivitas mencurigakan, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi, serta mengambil tindakan cepat untuk melindungi jaringan dan data. Dengan bekerja di pusat operasi keamanan atau SOC, tim keamanan dapat memantau keamanan sistem perusahaan secara real time. Tim ini tidak hanya fokus pada deteksi keamanan, tetapi pada pemulihan sistem jika terjadi serangan, memastikan bisnis tetap berjalan dengan lancar. Terdapat 3 golongan tim dalam keamanan cyber. Yang pertama ada Red Team. Fokusnya adalah melakukan simulasi serangan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan. Tim ini bertindak seperti penyerang untuk menguji ketahanan jaringan dan mencari celah yang bisa dieksploitasi. Kedua, ada Purple Team. Tim ini berperan sebagai jembatan antara Red Team dan Blue Team. Mereka bekerja sama dengan kedua tim untuk meningkatkan strategi keamanan dengan cara membagikan informasi dan temuan dari Red Team kepada Blue Team agar langkah pertahanan bisa diperkuat. Ketiga, Blue Team tugasnya adalah melindungi sistem dan jaringan dari ancaman. Mereka fokus pada deteksi dan pencegahan serangan, serta memastikan semua keamanan operasional berjalan dengan baik. Tim ini juga melakukan pemantauan terus-terusan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Pusat Keamanan Operasi atau SOC, Security Operation System, adalah pusat kendali keamanan bagi organisasi, di mana tim keamanan bekerja untuk memantau aktivitas jaringan, mendeteksi dan merespon ancaman keamanan. SOC memegang peranan penting dalam infrastruktur keamanan, karena semua data log aktivitas jaringan dikumpulkan dan dianalisis di sini. Dengan teknologi canggih, SOC dapat mendeteksi anomali yang bisa menunjukkan adanya serangan atau aktivitas mencurigakan. Tim SOC sendiri itu terdiri dari analisis keamanan, akan bekerja untuk memitigasi ancaman ini dan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada potensi serangan lebih lanjut. Yang pertama ada localization. Localization ini untuk apa? Untuk merekam semua aktivitas dalam jaringan untuk dianalisis. Yang kedua, reporting. Reporting ini berguna untuk menyediakan laporan mengenai status keamanan dan insiden yang terjadi agar tim dapat memahami dan merencanakan tindakan lanjutan. Yang ketiga ada research and development. Berguna sebagai mengembangkan teknik baru untuk menangkal ancaman keamanan yang terus berkembang. Yang keempat ada threat intelligence. Berguna untuk mengumpulkan informasi tentang ancaman baru agar tim siap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Yang kelima ada knowledge base. Knowledge base ini untuk apa? Untuk menyimpan informasi dan panduan tentang ancaman baru agar tim siap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Yang keenam ada ticketing. Ticketing ini untuk apa? Untuk sistem pelacakan untuk mengelola dan memantau insiden
dari awal hingga akhir untuk memastikan semua masalah diselesaikan dengan tepat. Yang ketujuh ada SIEM, Security Information and Event Management. Digunakan untuk sistem yang menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mendeteksi pola anomali atau serangan. Yang terakhir ada aggregation atau correlation. Digunakan untuk menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi potensi ancaman dengan lebih akurat. SOC, People, Process, Technology. Untuk People merupakan tim keamanan termasuk analisis dan insinyur yang bertugas memantau, menganalisis, dan merespon insiden keamanan. Mereka adalah kunci utama dalam menjaga keamanan sistem dengan keterampilan dan keahlian yang tepat. Proses ini merupakan prosedur terstruktur untuk menangani insiden, mulai dari identifikasi, analisis, hingga penyelesaian. Proses yang baik memastikan setiap insiden ditangani secara konsisten dan efisien, meminimalkan kesalahan. Yang ketiga ada teknologi. Yang teknologi ini alat seperti SIEM dan XDR yang digunakan untuk memantau, mendeteksi, dan merespon ancaman secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan SOC untuk bekerja lebih efektif dengan deteksi dan respon yang cepat. Tanggung jawab di dalam Security Operations Center atau SOC atau Pusat Operasi Keamanan. Yang pertama ada SOC Manager. SOC Manager ini mengelola seluruh operasi keamanan cyber dan memastikan semua aspek berjalan lancar dan terkendali. Yang kedua ada Cyber Security Analyst level 1. Ini berada di garis terdepan dalam menangani ancaman. Mereka menganalisis dan menilai setiap insiden keamanan serta menentukan insiden mana yang perlu ditangani. Yang ketiga ada Security Analyst Tier 2 atau Incident Responder. Ini menyelidiki insiden yang terjadi secara mendalam, mencari penyebab, dan menggunakan alat khusus untuk memahami situasi secara menyeluruh. Yang keempat, Security Analyst Tier 3. Secara proaktif, mencari pola mencurigakan dan ancaman baru yang mungkin menyerang jaringan. Yang kelima ada Cyber Security Architect. Ini merancang sistem keamanan yang kuat untuk organisasi dengan mempertimbangkan aspek teknologi dengan manusia yang ada. Yang terakhir ada Cyber Security Compliance Auditor. Nah, yang ini memastikan organisasi mematuhi peraturan keamanan cyber yang berlaku, serta mengawasi kesadaran karyawan terhadap kewajiban keamanan mereka. Teknologi keamanan cyber yang pertama ada SIEM, Security Incident and Event Management. SIEM ini teknologi ini membantu mengidentifikasi dan mengelola insiden keamanan dengan menganalisis data dari berbagai sumber. Yang kedua ada SOAR, Security Orchestration, Automation and Response. Alat ini mengotomatisasi respon terhadap ancaman keamanan dan membantu mengkoordinasi berbagai alat keamanan. Ketiga ada AV, antivirus, dan EDR, Endpoint Detection and Response. Antivirus melindungi dari malware, sementara EDR membantu mendeteksi dan merespon ancaman pada perangkat pengguna. Yang keempat ada NDR, Network Detection and Response. Teknologi ini fokus pada deteksi dan respons ancaman di jaringan komputer. Yang kelima ada IAM, Identity and Access Management, dan PAM, Privilege Access Management. IAM ini mengelola identitas pengguna dan akses mereka, sedangkan PAM mengontrol akses ke sistem penting oleh pengguna dengan hak istimewa. Kemudian untuk teknologi yang digunakan dalam keamanan cyber, yang pertama ada firewall, WAF, NGFW. Firewall ini mengatur dan memantau lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. WAF atau Web Application Firewall ini melindungi aplikasi web dengan memfilter atau memantau lalu lintas HTTP. Yang ketiga ada NGFW. NGFW ini Next Generation Firewall.
NGFW ini memiliki fitur tambahan seperti inspeksi mendalam dan kontrol aplikasi. Yang kedua ada DLP, Data Loss Prevention. Data Loss Prevention ini mencegah kebocoran data dengan memonitor dan mengontrol data yang keluar dari jaringan. Yang ketiga ada Email Gateway dan Web Security Appliance. Email Gateway dan Web Security Appliance ini melindungi email dan akses web dari ancaman seperti malware dan phishing. Yang keempat ada Ticket and Change Management. Ini mengelola permintaan perubahan dan insiden untuk memastikan respon yang cepat dan tepat. Yang kelima ada Vulnerability Assessment, Penetration Test, and Patch Management. Ini menilai kerentanan, melakukan pengujian penetrasi, dan memastikan perangkat lunak selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. Untuk perbedaan IDS dan IPS ini, IDS Intrusion Detection System. IDS ini berfungsi untuk memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman dalam jaringan. IDS hanya memberikan peringatan tentang potensi ancaman dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Sedangkan IPS, Intrusion Prevention System. IPS ini tidak hanya mendeteksi ancaman tetapi juga dapat mengambil tindakan untuk mencegah atau menghentikan ancaman tersebut. IPS memblokir aktivitas berbahaya secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk perbedaan firewall tradisional dan next generation firewall. Firewall tradisional itu fungsi utamanya adalah memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan seperti alamat IP dan port. Yang kedua ada Next Generation Firewall, NGFW. Selain fungsi dasar firewall tradisional, NGFW dapat menganalisis dan mengidentifikasi aplikasi yang berjalan di jaringan. Memiliki fitur tambahan seperti inspeksi mendalam terhadap paket data, pencegahan intrusi, dan kontrol aplikasi. Untuk SIEM, Security Information and Event Management. Di proses SIEM ini ada collecting. Collecting ini mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam jaringan. Kemudian store. Store ini menyimpan data yang dikumpulkan untuk dianalisis. Yang ketiga ada analyze. Analyze ini menganalisis data untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kemudian ada alerts. Ini untuk mengeluarkan peringatan jika ditemukan ancaman atau anomali. Kemudian ada respon. Respon ini mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman yang terdeteksi. Untuk komponen SIEM sendiri, yang pertama ada forwarder, yaitu mengirim data dari sumber ke sistem SIEM. Yang kedua ada index. Ini tempat penyimpanan data yang memungkinkan pencarian dan analisis. Yang ketiga ada search head. Nah, ini tuh untuk alat untuk mencari dan menganalisis data yang telah diindeks. Untuk cara kerja XDR, Extended Detection and Response itu sendiri, yang pertama ada data analysis. Nah, data analysis ini mengumpulkan dan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menemukan pola yang mencurigakan. Yang kedua ada threat detection. Di threat detection ini menganalisis peringatan dan mengidentifikasi ancaman yang paling kritis. Yang ketiga ada attack response. Attack response ini menghapus ancaman yang terdeteksi dan memperbarui kebijakan keamanan untuk mencegah serangan di masa depan.